Fadil, Khalid, Iqbal, Zaki, Arka. Baiklah, Ibu lihat semuanya hadir hari ini ya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang antroposfer. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu antroposfer? Saya angkat tangan. Fadil, silakan dijawab. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang tahu? Silakan tangan. Silakan Muhammad. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di bumi. Benar. Nah, hari ini tuh kita belajar tentang antroposfer, yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Sudah dijawab oleh Fadil dan Muslim tadi bahwa antroposfer itu adalah interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menguji kemampuan Anda semuanya melalui kuis dari Kakak ya. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Tahu kan cara login ke Kakak gimana? Pertama buka Google. Bentar ya, Kak. Ngelek jaringannya. Buka Google terus tuh scan barcode. Tahu kan cara scan barcode gimana? Ada ya. Tahu dulu jaringannya. Bentar ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan menguji kemampuan kalian dulu melalui kuis dari Kakak ya. Silakan di scan barcode-nya. Tak bisa? Pencet web Kakak, masukkan kodenya. Pencet depan. Kemana tadi? Oh ya, cepat masuk ya. Bisa? Yang belakang. Ini pertanyaannya, apa yang maksud dengan antroposfer? Jawab, pencet satu. Jawab, pencet satu. Apa jawabnya? Masih ada yang salah ya? Lagi, contoh fenomena antroposfer apa aja? Ini ada nih, di gambarnya tengok tuh apa contohnya nih. Apa aja contohnya? Ada di HP juga tuh, nampak. Jawab, intinya jawab. Jawab. Coba 5, 4, 3. Ya udah 9 orang yang jawab. Udah. Masih ada yang salah ya?
Pancun aku. Nih. Nih, Bu. Yang termasuk dalam, tengok di HP itu ada tuh. Nih. Atau udah bu, kita tamu di. Pasti ada yang salah ya satu orang. Soal yang terakhir. Contoh kegiatan yang menyebabkan polusi udara. Contoh kegiatan yang menyebabkan polusi udara yang pertama ada menanam pohon di lahan kosong. Yang kedua menggunakan kendaraan motor berlebihan. Yang ketiga membuat taman kota. Yang keempat terserah aja lagi. Terserah. Kamu. Masih ada lagi yang salah ya, 3 orang. Nah, kita tengok siapa sang juara. Juara 3-nya Mutin. Juara 2-nya Bre. Siapa Bre? Wah bu. Juara 1-nya Vira. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Bener, Bu. Bener, Bu. Kamu kalah bu. Tunggu dulu. Bayar itu gua. Nah, kan udah Ibu lihat kemampuan kalian semua ya masing-masing. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu antroposfer. Nah, sudah dijawab oleh teman-teman tadi kan apa itu antroposfer? Simpan dulu HP-nya masing-masing, baru kita mulai. Ayo disimpan dulu, nanti kita menggunakan handphone lagi di kelompok dan di terakhir. Nah, apa itu antroposfer? Antroposfer adalah interaksi manusia dan lingkungannya. Apa tadi dek? Apa itu antroposfer? Reaksi manusia di. Nah, benar. Nah, antroposfer ini adalah hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan kondisi alam sekitarnya. Dengarkan dulu ya. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, interaksi yang berlebihan dapat mempengaruhi negatif, dapat berdampak negatif, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu, perlunya kita ini manusia punya pemahaman agar interaksi manusia dan alamnya itu berjalan dengan seimbang dan berkelanjutan. Alangkah baiknya manusia ini tidak membuat dampak yang berlebihan agar tidak dapat menyebabkan kerusakan yang juga. Selanjutnya yaitu ada bentuk adaptasi di antroposfer ini. Yang pertama, adaptasi yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Penyesuaian diri terhadap lingkungan ini seperti rumah panggung di daerah yang rawan banjir. Nah, kenapa rumah panggung di daerah yang banjir? Supaya rumahnya itu tidak tenggelam oleh genangan air. Alangkah baiknya membuat rumah panggung di daerah yang sering terjadi banjir. Yang kedua itu ada demodifikasi, yaitu mengubah lingkungan agar sesuai kebutuhan, misalnya irigasi dan tata sering. Yang ketiga yaitu ada di eksploitasi. Dengarkan dulu. Ada apa itu eksploitasi? Contohnya. Yang ketiga. Kenapa? Silakan maju ke depan baca. Yang ini. Pemanfaatan daya alam secara besar-besaran seperti pembangunan hutan dan tambang terbuka. merah. Yang ketiga itu ada di eksploitasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam kita ini sebaik-baiknya dan tidak boleh kita manfaatkan, tapi tidak boleh secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ada di dampak interaksi. Nah, di dampak interaksi ini ada dampak positif dan dampak negatif. Siapa yang tahu dampak-dampaknya? Ada yang tahu? Tidak. Baik, jelaskan ya. Nah, di dampak positifnya itu pertaniannya itu menjadi produktif, terus pemanfaatan energi terbarukan,
Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur. Itulah dampak positifnya. Dampak negatifnya ini, coba Intan baca dampak negatifnya. Banjir. Berapa? Berapa? Negatifnya, yang ini. Banjir, longsor, pencemaran, kerusakan, Kerusakan perubahan iklim, akibat eksploitasi
selama 78 tahun. Menurut Kudus, selain curah hujan yang tinggi dan berpanjang, banjir disebabkan alih fungsi lahan mesin. Memang hujan akan yang berikutnya intensitasnya tinggi, sehingga dengan demikian adalah daya tampung air di permukaan bumi tidak sanggup di permukaan penuh, sehingga mereka melimpah dan mengalir kemana-mana. Artinya mohon maaf, ini hujan hanya membuat akibat banjir, tapi saya lebih setuju mengatakan bahwa banjir itu bukan karena hujan, dia punya paham itu. Tapi yang berbeda lagi, karena kami sebagai pengamat tata ruang di perkotaan, saya melihat bahwa terjadi pembangunan atau perubahan fungsi lahan yang cukup masif sejak beberapa tahun. Nah, dari video yang udah Ibu sampaikan tadi, di sini siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ibu tunjuk ya, kira tolong jawab. Tolong didengarkan ya, boleh berdiri. Tolong didengarkan ya. Nah, terima kasih kepada Tina. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian SKPD. Ibu ingin satu kelompok itu 3 orang, dan sekarang tolong bentuk kelompoknya. Ayo, tolong atur mejanya. Ini ada belakang, ini belakang. Atur tolong sini. Atur. Iqbal. Ibu pengen kalian jawab ini ya. Jawab kelompok 1 ya. Yang ada belakang sini.
Duduk Iqbal. Iqbal. Teleponnya dulu. Ya, apa bu? Nanti kita ngomong lagi. Dengarkan ya teman-teman yang cantik nih. Ini samping ibu sini. Nah, teman kalian akan membacakan jawaban nomor 1. Baca dulu soalnya. Kedengaran enggak? Coba lagi kan? Dengarkan kakak. Yang pertama. Yang pertama ada pembuangan hutan, yang kedua. Pembuangan sampah laut, yang ketiga ada. Pembangunan di daerah setempat, yang keempat ada. Ya, jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, kakak bacakan tidak juga. Oke, jawaban nomor 2 dengarkan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan untuk temannya, silakan. Nah, kalau yang terakhir, silakan maju. Bisa kan bacanya? Ya, baca. Didengarkan temannya.
Thank you for watching.